Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi ya, nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis. Kacau. Bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Ya. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid gitu. Orang-orang saleh. Karena nangisnya malam, tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Saya pun tidak terbayang seorang penceramah ngomongin orang di masjid di atas mimbar. Saya tidak terbayang orang apa itu, apa yang ada dalam pikirannya. Dendam apa yang beliau terus memumet dalam pikiran. Bang Peri ini saya sampaikan, kalau kalah dalam sebuah pertarungan politik, kalau kalah dalam sebuah dukungan terhadap dukungan kita dalam kontestasi politik, dari dulu juga sudah seperti itu. Tapi jangan sampai terus-terusan memberikan kesan dan pesan kepada masyarakat, membangun narasi kebencian. Itu tidak baik, saudara. Itu tidak baik. Kenapa Anda selalu seperti ini, Bang Peri? Kang Deddy Mulyadi itu bukan nangis sandiwara. Kang Deddy Mulyadi itu betul-betul menangis karena beliau menjiwai tauhid yang beliau anut. Kalau tauhidnya orang Sunda dengan Jawa itu hampir sama, seperti piramid seperti itu. Jadi jika tumpeng lah gitu di luhurna aya nyongclo geuning no gigi eta naon dihanapna loba buah-buahan, banyak buah-buahan dihanapin di bawahnya tumpeng itu. Ibarat gunung memberikan kehidupan kepada umat yang ada di bawah gitu kan. Memberikan air, menyerap air. Itu air kalau hujan besar itu tidak langsung turun ke kampung-kampung karena sudah terserap dan tertampung oleh pohonan. Begitu Bang Peri. Anda ini mulai bikin film sampai hari ini nggak ada film yang edukasi untuk menyelamatkan alam, nggak ada narasi-narasi yang membuat alam ini damai. Anda ini bagaimana sih sebagai seorang politikus atau profesor? Saya bingung dengan para pejabat yang para pinter yang punya gelar profesor doktor hari ini. Banyak sekali memberikan narasi-narasi yang mengadu domba. Ada bakal-bakal pemimpin yang adil, amanah, terus kemudian pro dengan rakyat kecil, dihujat, dijegal. Masya Allah. Aduh Bang Peri, semoga Anda cepat insaf ya, cepat kembali ke jalan yang benar Bang Peri ya. Lebih baik sekarang itu kita lihat dulu kinerja-kinerja para gubernur, para bupati yang sudah atau yang baru dilantik oleh presiden kita. Lihat dulu pekerjaannya. Kalau memang mau kritik, jangan menebar kebencian di atas mimbar. Apalagi di mimbar masjid. Waduh, masjid itu tempat yang suci, tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh hujat orang.
Waduh, kacau ini. Staf ahli atau ahli hukum tata negara ini. Kacau lah. Sudahlah, semoga Anda kembali ke jalan yang benar ya, Bang Peri. Anak Abah, gimana ini? Kang Deddy Mulyadi menangis melihat gunung teracak-acak, melihat hutan sudah diubrak-abrik sama para pengusaha. Jangankan Kang Deddy Mulyadi, saya sendiri akan merasa sedih. Saudara akan merasa sedih kalau melihat gunung diubrak-abrik, terus membayangkan yang korban yang di anak-anak atau kaki-kaki yang ada di kaki-kaki gunung. Ya pasti bersedih. Kalau tidak bersedih, ya berarti tidak menjiwai. Tidak menjiwai itu. Bodoh amat, alammu rusak, hancur juga seperti Anda. Kayak begitu, orang nangis melihat gunung hancur karena terbayang yang korban itu jadi yang tinggal di daerah-daerah jadi di bawah kaki gunung itu, ya pasti menangis. Tapi kalau Anda mungkin tidak menangis, paling ketawa terbahak-bahak. Wah, kacau ini. Jangan-jangan pebisnis yang diubrak-abrik bangunannya sama Kang Deddy Mulyadi teman Anda juga, Bung Peri. Aduh, kacau ini. Kacau. Yang dibicarain 5 tahun sekali terus salah. Bang Peri. Sudahlah, Anda jadilah seorang politisi yang baik. Karena rakyat sudah tahu semua yang menjadi kontentasi politik, lebih baik menang tidak terhormat daripada kalah terhormat. Semua juga kayak begitu. Rakyat sudah paham. Seperti Anda sudah kalah terus saja kayak begini. Bertobatlah dan kembalilah ke jalan yang benar, Bang Peri ya. Anak Abah, gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.